Bagaimanakah sejarah didirikannya PAUD Ceria? PAUD Ceria berawal dari bimbingan belajar pada tahun 2004 dan 2006 akhirnya kita membentuk sebuah lembaga di bawah Yayasan Cahaya Lestari Nusantara dan memberi nama Ceria. Ceria itu punya makna sendiri dari kata-katanya, yaitu dari Kristi dan Ria, nama singkatan dari kedua anak ibu. Begitu. Nah, kita didirikannya pada tanggal 5 April 2006. Itu didirikannya lembaga PAUD Ceria dan mulai beroperasional, dan sampai saat ini kita masih berjalan terus. Untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana proses penerimaan siswa baru pada lembaga ini? Apakah dari awal pendaftaran memang sudah diidentifikasikan ABK? Awal-awal memang kita akan mengadakan tes kepada setiap peserta didik, begitu ya, baik itu untuk yang ke TK maupun ke SD. Tes dalam kata arti bukan tes akademis, tetapi ada tes interview khusus sehingga kita mengetahui, bisa mengidentifikasi anak-anak yang memang membutuhkan penanganan tersendiri, anak-anak yang memang punya kekurangan tersendiri, dan tentu saja punya kelebihan juga di sisi lainnya. Nah, seperti itu, sehingga kita bisa tahu bahwa anak-anak yang mana yang tidak mungkin dia mengikuti kurikulum baku yang umumnya diterapkan bagi anak-anak yang normal. Nah, seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu, akhirnya dengan kita juga sudah buka di Instagram, kita sering perform anak-anak yang berkebutuhan dengan hasil-hasil karya yang sangat gemilang, mulai dikenal di mana-mana, sehingga murid kami itu banyak yang notabene bukan di sekitar kita, justru jauh-jauh gitu ya, dari Jalak Harupat, dari Soreang, dari Katapang, begitu. Ada yang dari Ransamanya bersekolah di sini karena mereka melihat bahwa konsep layanan yang kita berikan memang. Nah, untuk kurikulum dan strategi metode yang digunakan, untuk kurikulum pada dasarnya kita mengacu kepada kurikulum K13 ya, tetapi untuk anak-anak ABK itu biasanya ada standarisasinya sendiri sesuai dengan jenis dari ABK anak itu. Kalau misalnya dia autis, nah tentu kita mengambil juga KDKI-nya itu dari anak-anak autis. Sejauh mana misalnya cakupan yang mereka harus kuasai. Misalnya untuk anak-anak yang normal, dia harus bisa mulai menghitung 1 sampai dengan 10. Tetapi untuk anak yang autis, dia sudah bisa menunjukkan saja lambang bilangan, itu sudah bagus nilainya. Jadi kalau dia sampai bisa menyebutkan tidak sampai 10, misalnya sampai 5 saja, itu kategori nilainya sudah A, atau misalnya di 85-90 ya. Jadi kompetensi dasar yang diterapkan kepada anak itu sesuai dengan kondisi anak itu sendiri. Kalau memang dia terapinya harus bisa berbicara, maka untuk akademisnya yang kita nilai adalah sejauh mana pengembangan kosakata yang dia miliki. Mungkin bulan ini dia hanya bisa untuk satu kosakata. Mungkin berikutnya kita dengan mengulang, sering mengajak komunikasi, sehingga dia bisa beberapa kosakata. Itu sudah suatu progres yang bagus yang kita lihat, yang ditunjukkan oleh si anak. Kemudian juga motoriknya juga kita arahkan untuk mereka, sehingga yang terpenting adalah untuk anak-anak ABK dia bisa bersosialisasi dengan baik. Itu sebabnya mengapa satu kelas hanya boleh 2, supaya mereka terbiasa. Jadi tidak sendiri, tidak dikucilkan, tapi mereka harus bisa bersosialisasi. Itu justru salah satu model terapi yang sangat baik, dan anak-anak juga yang kategorinya mereka normal, itu mereka dididik untuk memiliki hati kasih, melihat bahwa semua ciptaan Tuhan itu sempurna ya, terlebih ada kekurangan atau kelebihannya, tapi semua sempurna. Pasti punya maksud tertentu Tuhan menciptakan dia dengan kondisi. I'm calling out in search of what will be.